Sekalian mari kita berdoa terlebih dahulu. Kami kembali menyembah memuji Tuhan. Kami memasyurkan dan meninggikan nama-Mu di tengah-tengah kami. Karena Engkau adalah Allah yang layak kami sembah, kami puji. Engkau adalah sumber anugerah. Engkau adalah keselamatan kami dan pertolongan kami setiap saat dan setiap waktu. Kami boleh memasuki bulan yang baru Juli ini Tuhan. Di minggu yang pertama kami boleh masuk rumah-Mu, menikmati kasih berkat-Mu Tuhan. Biarlah seluruh ibadah ini boleh menjadi penyembahan yang berkenan bagi Tuhan. Dan kami benar-benar meminta supaya Roh Kudus berkuasa di dalam seluruh ruangan kebaktian ini, di dalam seluruh hati dan pikiran kami untuk menyembah memuji Tuhan, menerima firman-Mu, menerima berkat-Mu, menerima kasih dan kekuatan-Mu, supaya hidup kami benar-benar boleh diperbaharui. Tuhan sertai kami, kuduskan waktu ini, layakkan hamba-Mu juga dalam segala kelemahan kekurangan, boleh menjadi berkat di antara jemaat Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan. Bersyukur untuk minggu yang baru dan juga bulan yang baru. Kita boleh masuk di dalam hadirat Tuhan. Sekalian, tema kita pada hari ini adalah a better person, a better servant. Kita melihat dua bagian Alkitab sekalian. Yang pertama kita melihat dari Markus pasal yang ke-11, ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-14. Saya akan bacakan untuk Bapak Ibu sekalian dua bagian Alkitab ini sekalian. Dari Injil Markus pasal yang ke-11, mulai ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-14. Sekalian, kita bersama-sama akan melihat bagian firman Tuhan ini. Markus pasal yang ke-11 dari ayat yang ke-12. Keesokan harinya sesudah Yesus dan ke-12 muridnya meninggalkan Betania, Yesus merasa lapar. Dan dari jauh ia melihat pohon ara yang sudah berdaun. Ia mendekatinya untuk melihat kalau ia mendapat apa-apa pada pohon itu. Tetapi ia tiba di situ, ia tidak mendapat apa-apa selain daun-daun saja. Sebab memang bukan musim buah ara. Maka katanya kepada pohon itu, jangan lagi seorang pun yang makan buahmu selama-lamanya. Dan murid-murid pun mendengarnya. Sekalian, satu bagian lagi dari firman Tuhan. Mari kita melihat dari pasal yang ke-11 dari ayat yang ke-20 sampai 26. Saya akan bacakan untuk kita sekalian. Pagi-pagi ketika Yesus dan murid-muridnya lewat, mereka melihat pohon ara tadi sudah kering sampai ke akar-akarnya. Maka teringatlah Petrus akan apa yang telah terjadi. Lalu ia berkata kepada Yesus, Rabi, lihatlah, pohon ara yang kau kutuk itu sudah kering. Yesus menjawab mereka, percayalah kepada Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya. Maka hal itu akan diberikan kepadamu, dan jikalau kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di surga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Tetapi jika kamu tidak mengampuni, maka Bapamu yang di surga juga tidak mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Sekalian, sampai di sana kita membaca firman Tuhan. Minta multimedia tolong tayangkan slide-nya.
Saudara sekalian, ini adalah pohon ara. Mungkin ada yang pernah melihat dan ada juga yang belum pernah melihat. Ini bentuknya yang agak besar, saudara sekalian. Kadang-kadang di rumah kita tanam agak kecil. Alkitab Markus pasal 11 ayat 12 sampai 14 tadi mengatakan setelah Yesus bersama-sama dengan muridnya meninggalkan kota Betania, kemudian laparlah Yesus. Di dalam teologi kristologis sekalian, laparlah Yesus itu satu kalimat penting. Kenapa? Menunjukkan bahwa dia adalah manusia sejati. Dia adalah manusia sempurna yang bisa merasa lapar. Kalau saudara sekarang lapar, tahan minimal 1 jam ya, nanti ke kana. Sekalian itu membuktikan bahwa kita itu manusia normal, ya, manusia sejati. Tetapi di satu pihak yang lain, dia adalah Allah sejati. Allah yang sempurna. Maka dia bisa melakukan mujizat, air menjadi anggur, orang mati dihidupkan, yang pincang berjalan, buta melihat. Semua itu menyatakan bahwa dia itu Allah sempurna yang maha kuasa. Yesus lapar. Dia pergi mencari dan melihat ada sebatang pohon ara. Sekalian, itu adalah pohon ara. Dan dia berharap menemukan sesuatu karena sudah berdaun sekalian. Tetapi setelah sampai di bawah pohon itu, dia tidak menemukan apa-apa. Tidak ada satu buah pun daripada pohon itu yang memberikan kepada Yesus bisa menghilangkan kelaparannya. Sekalian, setelah itu Yesus mengutuk atau menghukum pohon ara itu dan dikatakan sekalian, dari sekarang selamanya tidak ada orang lagi yang akan makan buahmu itu. Sekalian, pohon ara di dalam Alkitab pada umumnya itu menunjukkan kepada umat Israel. Pohon ara yang tidak berbuah itu melambangkan umat Tuhan Israel yang gagal memenuhi panggilan Tuhan di dalam hidupnya menjadi saksi Tuhan bagi bangsa-bangsa. Israel hidupnya tidak sehat. Israel seperti pohon ara yang tidak menghasilkan buah, yang tidak menjalankan amanat tugas menjadi duta Tuhan bagi bangsa-bangsa. Tetapi sebaliknya mereka menyembah berhala, meninggalkan Tuhan, tidak taat kepada perintah Tuhan, melampiaskan segala keinginan nafsunya. Dan ini adalah satu sejarah gelap, sejarah Israel. Kemudian harus dibuang oleh Tuhan ke Babel dan ke negara asli. Ke negara Babel dan ke negara Asyur sekalian. Sekalian, itu yang dialami oleh Israel sebagai pohon buah ara yang tidak menghasilkan buah. Dan di dalam bagian Alkitab ini, hari ini Tuhan juga mau mengajarkan dan berbicara kepada kita. Sebagai anak-anak Tuhan di dalam perjanjian baru pada hari ini, jangan sampai kita menjadi pohon ara yang tidak berbuah. Jangan sampai saudara dan saya sebagai umat tebusan Tuhan yang dipanggil Tuhan keluar dari dosa, keluar daripada kegelapan, gagal menjalankan amanat, menjadi terang dunia, menjadi garam dunia, menjadi duta Kristus. Dan inilah yang akan Tuhan ingatkan dan berbicara kepada kita pada hari ini. Tetapi sebaliknya kita harus menjadi seorang Kristen yang lebih baik. Seorang pelayan Tuhan yang lebih baik di mata Tuhan, di mata sesama manusia. Kita menjadi orang yang semakin baik, yang terus bertumbuh, diubahkan Tuhan sampai hidup menghasilkan buah-buah yang berkelimpahan. Ini adalah panggilan Tuhan. Ini adalah maksud Tuhan di dalam hidup kita.
Ini adalah semua sarana prasarana, berkat-berkat jasmani, jiwa rohani yang Tuhan sediakan bagi kita, menopang hidup kita, mempertumbuhkan kita supaya hidup berbuah bagi Tuhan. Termasuk gedung gereja ini sekalian. Kita duduk di tempat ini dengan sangat nyaman. AC yang cukup, sound system yang baik. Seluruh ruangan yang begitu sempurna Tuhan berikan. Ini adalah sarana. Ini adalah berkat yang Tuhan berikan kepada kita. Supaya hidup kita itu ditopang, dibangun, menghasilkan buah di dalam panggilan sebagai duta Kristus, duta Injil bagi dunia. Saudara diberikan keluarga yang harmonis. Saudara diberikan pekerjaan yang baik. Saudara diberikan semua kekayaan, kelimpahan. Itu adalah berkat Tuhan. Yang diberikan untuk menopang, menata hidup kita supaya menjalankan mandat amanat Tuhan di dalam dunia. Berubah, berbuah, dan menghasilkan kemuliaan bagi Tuhan. Itulah tema kita pada hari ini. Semakin membaik. Semakin bertumbuh dan berbuah di dalam Tuhan. Sudah sekalian, Markus 11 tadi, khususnya ayat 20 sampai 26, memberitahukan kepada kita bagaimana menjadi seorang yang lebih baik, bagaimana menjadi seorang pelayan yang baik. Itu sekalian, sehingga hidup itu menghasilkan buah. Seorang yang semakin baik di dalam Tuhan adalah seorang yang benar-benar hidup dengan iman di hadapan Tuhan. Saudara sekalian, pada waktu kita membaca ayat yang ke-20 dan 21 sekalian, Alkitab tadi memberitahukan kepada kita, Yesus dan murid-muridnya besok hari pagi melalui lagi tempat di mana ada pohon ara. Dan Petrus melihat itu sudah kering, mati sampai ke akar-akarnya. Petrus berkata, Tuhan, kamu lihat itu pohon, sudah kering, sudah sampai ke akar-akarnya, mati, saudara sekalian. Pada waktu Petrus berkata demikian, saudara sekalian, ada kemungkinan Petrus bingung kenapa ini bisa terjadi. Petrus kurang percaya. Kenapa ini terjadi? Apakah benar kuasa-Mu Tuhan yang membuat ini menjadi kering? Ada mungkin, ya, pikiran dan hati Petrus yang kurang percaya. Sehingga kemudian Yesus langsung menjawab Petrus. Tetapi tidak lagi berbicara tentang pohon ara. Yesus berbicara tentang yang lain. Dia mengatakan, percayalah kepada Allah. Saudara sekalian, Yesus tidak bergulat-gulit tentang pohon ara itu lagi. Kenapa, bagaimana? Yesus langsung mengatakan, hai Petrus, percayalah kepada Allah. Jadi sekalian, yang mau Tuhan tekankan, Petrus, kamu jangan hanya melihat itu pohon ara. Jangan kamu kurang percaya lagi kepada kuasaku. Jangan lagi kecil imanmu, tetapi percayalah kepadaku. Itu yang maksud Tuhan mau sampaikan kepada Petrus. Saudara sekalian, bukan saja percaya, bukan sembarang percaya, bukan setengah hati percaya. Tetapi Tuhan menghendaki Petrus, Tuhan menghendaki saudara dan saya pada hari ini mempunyai iman yang dapat memindahkan gunung. Sehingga di dalam ayat yang ke-23 Tuhan mengatakan demikian, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya. Tetapi percaya bahwa apa yang dikatakan itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi. Apa artinya iman yang dapat memindahkan gunung? Tentu tidak diartikan secara harafiah. Satu gunung ini
dipindah ke tempat yang lain, atau dicemplungkan ke dalam lautan. Tidak secara lahiriah. Tetapi iman yang dapat memindahkan gunung itu, sekalian, mempunyai arti iman yang walaupun di tengah-tengah kesulitan yang paling besar, walaupun di tengah-tengah kesulitan yang paling berat, tetap percaya kepada kuasa Tuhan dan tidak meragukan kuasa Tuhan. Sehingga di depan Tuhan berkata kepada Petrus, jangan lagi terus melihat itu pohon ara. Kamu lekas percaya. Bukan saja percaya, tetapi dengan iman kepercayaan yang sampai bisa memindahkan gunung, yang mencemplungkan gunung ke dalam lautan itu. Iman yang demikian adalah iman yang penuh dengan kekuatan. Karena dibangun di atas dirinya Tuhan yang penuh dengan kuasa. Iman yang demikian adalah iman yang memampukan saudara dan saya mengalami gelombang-gelombang kehidupan, tikungan kehidupan yang sulit sekalian. Yang kadang-kadang kita putus asa, hati merasa dingin dan hati merasa tidak berdaya. Iman ini yang memampukan kita untuk melewati jalan-jalan yang sulit di dalam kehidupan dunia ini. Melalui kitab Ibrani pasal yang ke-11, kita bisa melihat tokoh-tokoh iman. Mereka mempunyai iman yang sanggup memindahkan gunung. Artinya mereka mempunyai iman yang sanggup mengatasi masalah sekalipun besar, sekalipun melampaui logika kemampuan mereka. Tetapi dengan iman mereka bisa memenangkannya. Sehingga Ibrani ke-11 itu disebut sebagai surat iman atau pasal tentang iman. Saudara Bapak Ibu belajar iman, pulang nanti baca Ibrani pasal ke-11. Beberapa tokoh luar biasa. Saudara sekalian, Abraham dikatakan karena iman sekalipun sudah tua, umur hampir 100 tahun. Istrinya mandul, tetapi tetap percaya kepada janji Allah akan mempunyai anak keturunan seperti pasir di pantai dan seperti bintang di atas langit. Kalau Abraham dan Sarah pada waktu itu masih mengikuti kelas pranikah yang siap-siap mau masuk ke dalam lembaga pernikahan, dan Tuhan berkata, Abraham, Sarah, kamu nanti punya anak sebanyak demikian. Dia percaya sekalian, itu logis. Itu tidak ada gunung kesulitan. Tetapi waktu itu Abraham bukan sedang mengikuti kelas pranikah, tetapi dia sudah melewati masa pranikah. Dia sudah melewati masa melahirkan. Dia sudah masuk ke dalam usia senja tua. Dia baru mendapatkan janji dan berkata punya anak sebanyak begitu. Sekalian, ini adalah janji Tuhan. Sekaligus juga ini adalah gunung pergumulan daripada sang Abraham. Tuhan, apakah mungkin saya punya anak nanti karena sudah demikian tua? Tetapi saudara sekalian, Alkitab mengatakan, maka percayalah Abraham kepada janji Tuhan. Sekalipun sulit, bahkan melampaui akal sehat, tetapi Abraham percaya karena iman kita lebih besar daripada akal pikiran kita. Karena Tuhan memang lebih besar dari segalanya. Kemudian Abraham mendapat Ishak, punya keturunan yang banyak, bangsa Israel. Sekalian, Abraham dapat menggeser gunung kesulitan di dalam hidupnya dengan iman, sekalipun sudah sangat tua, tetapi tetap percaya Tuhan memberikan anak kepadanya. Sekalian, kita mencatat Musa dilahirkan pada zaman yang sangat sulit.
Karena semua orang Israel yang melahirkan anak laki-laki itu dibawa pedang kematian daripada Firaun. Artinya setiap anak laki-laki yang lahir di kalangan orang Israel dibunuh mati. Dan di dalam situasi yang demikian dikatakan Musa lahir. Jadi boleh dikatakan Musa lahir di dalam satu zaman yang kritis. Musa lahir berada di bawah pedang pembunuhan daripada sang Raja Firaun. Tetapi Alkitab mengatakan karena orang tuanya beriman kepada Tuhan. Tuhan lebih besar daripada Raja Firaun. Tuhan lebih besar daripada gunung kesulitan ini. Dia menyembunyikan itu anak 3 bulan. Setelah 3 bulan anak itu bisa berteriak menangis. Tidak bisa diendap di dalam rumah. Dia membuat satu kayak perahu kecil. Taruh dia di pinggir sungai Nil. Dan dia melihat, merawat dari jauh. Dan pada satu hari anak ini ketemu putri Firaun. Diangkat menjadi anak raja. Sekalian status Musa dari anak ancaman menjadi anak kerajaan. Luar biasa. Karena apa? Karena ibunya beriman. Atau orang tuanya beriman. Sekalipun di depan matanya itu ada gunung bahaya. Gunung pembunuhan. Tetapi Alkitab mengatakan dia dengan iman bisa melewati, menggeser kesulitan ini. Sehingga Musa diselamatkan. Dan kemudian menjadi pemimpin besar untuk Israel. Pada waktu Yosua memimpin Israel masuk ke tanah Kanaan, mereka harus menghadapi kota Yeriko dengan tembok yang kuat. Bagaimana waktu itu Israel belum punya bom nuklir yang bisa satu kali dilemparkan, maka semua tembok itu runtuh, tidak ada waktu itu. Tetapi sekalian, Yosua dengan iman bersama dengan pasukan Israel mengelilingi tembok itu, mengelilingi kota Yeriko 7 hari sekalian Alkitab mengatakan. Dan kemudian tembok itu runtuh. Bukankah itu gunung kesulitan? Bukankah itu tembok yang menghadang Israel mau masuk ke depan, mau masuk ke tanah Kanaan? Seakan-akan tidak bisa dan sulit. Tetapi sekalian, karena iman, kesulitan dan gunung masalah itu dapat disingkirkan. Waktu kita melihat Daniel sekalian, sekalipun dilempar masuk ke dalam gua singa, hidupnya itu, nyawanya itu berada di depan mulut singa, hanya tinggal diterkam dan mati sekalian. Tetapi karena iman kepada Tuhan, Alkitab mengatakan Tuhan berkuasa atas singa. Sehingga Daniel bisa keluar dari singa tanpa luka sedikit pun. Tanpa luka sedikit pun. Ini catatan Alkitab. Yang mengatakan nama sekalian, yang menyatakan bahwa sekalipun ada kesulitan, bahaya, tetapi dengan iman kita bisa menggeser gunung kesulitan itu. Dan kalau kita membaca lagi banyak tokoh di dalam Ibrani 11 itu memberitahukan sekalipun itu ada gunung masalah, tetapi iman dapat mengalahkannya. Sekarang saya memberikan satu kesimpulan, iman yang dapat memindahkan gunung dapat disebut dengan iman yang walaupun, ya, yaitu walaupun di tengah-tengah kesulitan masalah, pekerjaan, ekonomi, keluarga, kesehatan, masa depan yang merisaukan, ketakutan, kegelisahan, yang paling dan sulit itu kita tetap percaya kepada Tuhan. Kita tetap beriman kepada Tuhan dan iman yang demikian yang memampukan kita melewati setiap gelombang kehidupan yang sulit ini. Hari ini waktu kita berbicara sampai di sini sekalian, Tuhan ingin bertanya kepada kita, sudahkah kamu memiliki iman? Iman yang sanggup memindahkan gunung kesulitan, tantangan di dalam hidup kamu. Iman itu tidak hanya berhenti di dalam otak pikiran kita. Iman itu tidak hanya berhenti di dalam pengetahuan tentang kekuasaan kebesaran dari Tuhan.
Itu penting, itu basic iman. Tetapi iman itu harus sampai bisa diimplementasikan, dipraktekkan di dalam kehidupan kita sehari-hari, dan itu akan menjadi bagian daripada realita hidup kita. Saudara sekalian, itu adalah iman yang sejati. Tuhan tidak mau kita hanya mengetahui Dia tentang kuasanya. Seperti Dia berkata kepada Petrus, waktu kamu melihat pohon ara itu menjadi kering sampai ke akar-akarnya, saya percaya engkau mengetahui Tuhan itu maha kuasa. Tetapi ada kemungkinan hatimu tidak sungguh-sungguh percaya kepadaku bahwa aku berkuasa juga di dalam hidupmu. Sehingga Tuhan mengatakan, Petrus, percayalah kepada Allah. Kalau kamu benar-benar percaya, kamu bisa memindahkan ini gunung masuk ke dalam lautan. Tuhan juga ingin berbicara. Kita hari ini sebagai orang Kristen, sudah berapa lama kita mendengar firman Tuhan? Sudah berapa banyak kita mengerti tentang kekuasaan kebesaran Tuhan? Sekalian, itu adalah satu hal yang lain. Tetapi berapa besar banyak kita mengimplementasikan iman itu di dalam kehidupan kita. Itu yang menjadi realita, esensi rohani kita yang sesungguhnya. Setiap orang, setiap keluarga mempunyai masalah berbeda-beda sekalian. Masalah A dengan B bisa berbeda. Hari ini saya juga tidak bisa memahami duduk masalah saudara sampai seberapa besar, seberapa banyak. Saudara sekalian, manusia kita tidak bisa memahami sampai tuntas satu dengan yang lain. Tetapi Tuhan mau memberitahukan kepada kita. Seberapa besar kesulitanmu, seberapa besar gunung masalah yang ada di dalam engkau, percayalah kepada Dia. Karena apa? Karena Dia sanggup mengubahkan gunung kesulitan menjadi jalan berkat yang terbuka bagi kita. Hal yang kedua, saudara sekalian, seorang yang menjadi lebih baik, seorang pelayan yang menjadi lebih baik adalah seorang yang berdoa. Saudara sekalian, kalau hari ini kita mengatakan bahwa kita adalah seorang yang beriman, saudara sekalian, itu berarti, saudara sekalian, slide-nya bukan yang itu, nomor 2 slide-nya. Tolong. Saudara sekalian, seorang yang beriman adalah seorang yang berdoa, saudara sekalian. Oleh karena itu setelah Tuhan berkata kepada Petrus, hendaklah kamu beriman, lalu kemudian Tuhan juga mengajar supaya Petrus itu berdoa. Berdoa adalah suatu hal yang sangat umum, sangat biasa bagi kita sebagai orang Kristen. Dan juga mungkin saudara satu hari 3 kali, 4 kali berdoa. Itu adalah sesuatu yang normal dan sesuatu yang wajar. Tetapi sekalian, yang dimaksud oleh Tuhan di sini adalah berdoa dengan penuh iman. Itulah sebabnya di dalam ayat yang ke-24 sekalian, Tuhan berkata, karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan. Percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Sekalian, Yesus memberikan satu janji doa yang luar biasa. Siapa pemimpin agama yang berani memberikan janji yang demikian? Siapa pemimpin tokoh politik, tokoh-tokoh dunia, filsafat apapun juga yang berani memberikan jaminan apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya. Itu dalam bentuk past tense. Berarti pasti bisa menerimanya. Maka hal itu akan diberikan kepadamu. Sekalian, apa saja yang kita mintakan kepada Tuhan, kita pasti akan menerimanya. Itu menunjukkan kepada satu kepastian doa, keyakinan doa, dan iman di dalam doa. Berapa kali saudara berdoa, berapa banyak saudara berdoa, itu hal yang penting. Tetapi lebih penting, dengan berapa besar keyakinan iman saudara doakan hal itu. Dan itu akan menentukan kualitas doamu. Itu yang akan menentukan dampak
fungsi daripada doa itu di dalam kehidupanmu. Saudara sekalian, pada waktu Yesus mengatakan, jika kamu dengan yakin percaya doakan, maka kamu itu akan menerimanya. Satu jalan pikiran juga dengan Yakobus, orang benar, ya, bila dengan yakin didoakan, doanya itu besar kuasanya. Doa itu menjadi besar kuasanya, itu karena dilandaskan dengan iman dan dilandaskan dengan hidup yang benar, taat kepada Tuhan, dan doa itu menyembuhkan orang. Sekarang hari ini Tuhan ingin berbicara kepada kita. Sudahkah engkau berdoa? Dan engkau berkata, saya sudah berdoa. Bagaimana cara kamu berdoa? Apakah kamu punya dasar iman yang begitu sungguh bersandar kepada Tuhan untuk mendoakan sesuatu dengan keyakinan? Tuhan berkuasa dan menolong hidupmu setiap waktu dan setiap saat. Di dalam perjanjian lama ada seorang yang namanya Hana. Sekalian, Hana sekian lama tidak punya anak. Dan dia juga terus disindir, dihina oleh istri kedua daripada suaminya itu sekalian. Sehingga dia harus menangis, mengeluarkan air mata yang kelihatan. Maupun air mata yang tidak kelihatan di dalam hatinya. Sekalian, Hana menjadi murung mukanya, masa depan seakan-akan gelap, hati itu begitu dingin karena dia pingin anak dan tidak punya anak. Tetapi dia berdoa. Dan berdoa, dan berdoa. Sekalian kemudian dia mendapatkan Samuel, anak pertama yang Tuhan berikan kepada dia. Dan setelah dia mendapatkan anak itu, dia mengatakan, Tuhan, ini anak yang Tuhan berikan kepada saya persembahkan ini anak kepada Tuhan. Dari kecil Samuel tinggal di rumah Tuhan sampai dia tua. Ini adalah satu nabi yang melayani Tuhan paling panjang di dalam hidupnya. Dari kecil sampai tua mati, dia menjadi imam di dalam rumah Tuhan. Luar biasa. Karena dia merupakan anak yang lahir dari doa seorang ibu yang penuh iman dengan tidak putus-putusnya. Seperti yang dikatakan kepada Tuhan Yesus. Jika kamu minta apa saja, di dalam doamu dengan iman, kamu akan menerimanya. Sekalian, doa itu membawa hati dan pikiran kita boleh searus sejalan dengan hati dan pikiran Tuhan. Sehingga apa yang kita doakan seturut maksud kehendak Tuhan. Seturut dengan firman Tuhan. Untuk menggenapkan kehendak rencana Tuhan. Doa itu besar kuasanya. Dan doa itu membawa dampak yang sangat-sangat besar. Nah, itu yang dimaksud oleh Tuhan Yesus, berdoalah. Tidak hanya sembarang berdoa, tetapi dengan iman menaikkan doa. Sekalian, di dalam kebaktian yang pertama, saya sedikit memberikan kesaksian sekalian. Tahun 1994 sekalian, saya mendapat kesempatan untuk belajar di Taiwan sekalian. Untuk program S2 dari teologi saya. Tetapi harus pakai Mandarin sekalian, Mandarin. Dan waktu itu saya memang punya beban juga melayani di kalangan gereja-gereja Mandarin. Sehingga sebelum saya berangkat dari Jakarta, saya sudah minta rekomendasi ya, dari seorang hamba Tuhan yang dikenal sekali di sekolah teologi di Taipei, namanya China Evangelical Seminary. Nah, sekalian, rencana saya tahun pertama itu harus belajar bahasa. Karena seminari itu adalah seminari untuk S2 punya. Jadi mereka orang Taiwan sudah S1 selesai, baru boleh masuk ke sana. Jadi pasti mereka punya bahasa yang sangat baik. Sekalian, saya tidak pernah ikut sekolah Mandarin, enggak pernah sekalian. Saya masuk dari TK sudah bahasa Indonesia. Jadi waktu saya sekolah Mandarin itu sudah tutup semuanya. Tapi di rumah saya itu pakai bahasa Hakka. Jadi papa mama saya pakai bahasa Hakka, itu dekat-dekat nadanya dengan Mandarin. Sehingga mendengar saya masih bisa, berbicara ya agak sedikit sulit,
menulis dan membaca itu hampir nggak bisa. Jadi saya bilang, saya 1 tahun pertama harus belajar bahasa. Iya, belajar bahasa. Sekalian, minggu pertama waktu saya sampai ke sana, saya mendaftar di satu language center. Ya, mereka ada pusat belajar bahasa. Tapi saya ketemu dengan seorang mahasiswa dari seminari tersebut, ya, China Evangelical Seminar itu. Setelah ngomong, dia bilang, kamu kalau ada surat rekomendasi, saya coba bawa kamu ketemu rektornya. Bisa nggak dia kasih kemudahan kepada kamu? Oke, lalu saya ikut dia pergi, ketemu rektornya. Rektor bilang, besok kamu datang, coba ujian. Saya bilang, Pak, saya belum siap. Dia bilang, nggak apa-apa, kamu coba seberapa, kita akan dukung. Wah, oke. Lalu akhirnya saya besok datang, sekalian pagi-pagi datang. Tes ujian, sekalian masuk seminar itu harus tes. Jangan kira bisa sembarang masuk. Di Indonesia juga sama, sekalian. Ada interview, ada tes. Nah, waktu itu tesnya apa? 3 macam. 1, tes Alkitab, 100 pertanyaan, jawabnya multiple choice, A, B, C, D. Benar yang mana, sekalian? 100 pertanyaan. Yang kedua, sekalian, buat satu karangan, misalkan arti hidup minimal 2000 kata. Yang ketiga, 1 artikel bahasa Inggris terjemah ke dalam bahasa Mandarin. 3 macam tes ini. Kalau you bisa, baru bisa masuk ke dalam program sekolahnya. Sekalian, saya sebenarnya nggak siap, tapi disuruh sekalian. Saya lalu lihat sekalian, lihat. Hampir setengah jam. Terakhir saya kembalikan itu semua bahan ujian. Hanya tulis 1 kata, saya tidak bisa menulis. Sekalian, setelah itu Dean akademiknya kasih ke rektor, sekalian. Dan rektornya ketemu saya, dia geleng-geleng kepala. Dia bilang, ini harus gimana ya? Harus gimana? Tapi katanya kamu sudah sampai sini, ya udah. Dia kasih kesempatan tahun depan ujian lagi. Iya Pak, saya bilang iya. Jadi sepanjang 1 tahun itu, sekalian, setiap hari saya berdoa. Berdoa apa? Tuhan, supaya tahun depan saya bisa ujian dan bisa diterima. Jadi sekalian, belajar bahasa Mandarin itu harus per huruf, per kata. Kalau saudara bisa mengenal 2000 letter, ya, aksara daripada Mandarin, engkau sudah bisa berbicara dan bisa berkomunikasi secara umum ya, bukan secara mendalam. 2000 kata. Karena 2000 kata itu bisa diputer-puter untuk kita gunakan. Jadi saya harus belajar 1 kata demi 1 kata, ditulis sampai malam-malam, setiap kata ditulis, dihafal. Tetapi itu adalah satu bagian usaha. Tetapi yang penting yang saya mau saksikan adalah saya berdoa dan berdoa. Dan tahun depan saya tes lagi, sekalian. Semuanya adalah anugerah Tuhan dan kemudian saya diterima. Dan saya bisa menyelesaikan kemudian S2 saya di situ. Sekalian, saya teringat akan ayat Alkitab ini yang mengatakan, mintalah dengan iman. Karena di dalam imanmu itu, di situ ada kehadiran dan penyertaan Tuhan. Dan itu yang bisa mempertumbuhkan dan mendewasakan kita di dalam Tuhan. Yang ketiga, sekalian, seorang yang menjadi semakin baik, seorang hamba Tuhan atau pelayan Tuhan yang semakin baik adalah seorang yang bisa memberikan pengampunan kepada sesama. Pada saat kita berdoa, Alkitab tadi mengatakan di dalam ayat 25 dan 26 mengatakan kepada kita, lalu kemudian kita teringat ada orang-orang bersalah kepada kita. Tuhan mengatakan, tinggalkan doamu, datang kepada orang itu, ampuni kesalahannya, dan setelah itu kamu datang kepadaku. Saudara sekalian, sebelum kita menaikkan doa, Tuhan bilang, bereskan urusanmu dengan sesama. Ampuni mereka, jangan sampai ada ganjalan, jangan ada hambatan di dalam hatimu yang menjadi hambatan doamu kepadaku. Dan ampunilah mereka terlebih dahulu. Orang Kristen yang sehat, dia bertumbuh dengan beres dalam relasi dengan Tuhan dan sesama. Sekalian, kita tidak bisa mengatakan saya mempunyai relasi yang sangat baik dengan Tuhan, tetapi tidak baik dengan sesama. Itu artinya tidak sehat, tidak sewajarnya. Karena hubungan yang beres dengan Tuhan secara vertikal itu harus dihidupkan
di dalam relasi yang horizontal. Pembuktian horizontal yang sehat itu membuktikan kesehatan secara vertikal kita dengan Tuhan. Tuhan mengatakan, kamu mengatakan mengasihi aku, tetapi membenci sesama, itu adalah bohong. Karena engkau tidak sanggup mengasihi dia yang bisa kamu lihat di depan mata. Apalagi kamu mengasihi aku yang tidak kamu bisa lihat secara fisik mata. Begitu juga sekalian. Kita bilang hubungan kita dengan Tuhan itu beres. Tetapi kalau relasi tidak beres, itu adalah membuktikan sesungguhnya itu kita tidak sehat. Oleh karena itu Tuhan mengatakan, kalau kamu mau datang kepada aku berdoa, membangun satu relasi interaksi hidup, harus beres dulu yang sesama. You beres dengan sesama, maka you pasti beres dengan saya. Saya waktu memberkati kamu, kamu pasti bisa memberkati yang lain. Itu adalah sesuatu yang sehat. Kalau kamu minta doa kepada saya memberkati kamu, tapi kamu membenci sesama. Kamu memakai berkat yang saya terima untuk mencelakakan sesama manusia. Bukankah itu satu pelanggaran terhadap sifat kebaikan dan kemurahan Tuhan? Jadi saudara sekalian, membuktikan kita beres dengan Tuhan, itu bisa dibuktikan dengan apakah kita beres hubungan dengan sesama. Itu yang Tuhan mau sampaikan di dalam ayat yang ke-25 dan ke-26. Kamu datang kepada saya bisa setiap waktu dan saat. Tetapi apakah urusanmu dengan sesama sudah beres? Bereskan dulu, maka beres dengan saya pasti tidak ada masalah. Itu yang Tuhan mau. Pengampunan adalah merupakan kunci relasi yang sehat secara horizontal juga secara vertikal yang sekaligus menunjang kesehatan kehidupan kita yang sesungguhnya. Sudah sekalian, kalau relasi kita itu beres, maka hidup kita itu akan menjadi ringan, nyaman, dan senang. Tetapi kalau relasi kita itu tidak beres dengan sesama sekalian, seperti roda yang bergerak, tetapi banyak rintangan-rintangannya, tarikan-tarikannya, sehingga jalan itu sangat-sangat menjadi berat sekali. Saudara sekalian, bagaimana kehidupan di dalam keluarga saudara, antara suami dan istri? Apakah masih ada dendam penghambat, sehingga hidup itu tidak nyaman, tidak bisa mengasihi dengan sungguh-sungguh, mengakibatkan Tuhan juga tidak bisa hadir di dalam keluargamu. Saudara sekalian, kalau kita berdoa tetapi membenci istri kita, suami kita, bagaimana Tuhan memberkati ini rumah tangga? Bagaimana damai sejahtera turun di dalam rumah tangga itu? Karena sesamanya saja tidak bisa membangun interaksi yang baik. Hubungan kita dengan anak-anak kita dengan orang tua kita sekalian, itu menentukan kesejahteraan, keharmonisan keluarga. Sehingga Tuhan mengatakan, bereskan dengan sesama. Saya pasti membereskan masalah kamu. Dan pasti diberkati oleh Tuhan. Demikian juga kehidupan gereja sekalian. Kehidupan gereja bisa beratus-ratus beribu jemaat sekalian. Ini relasinya juga harus beres sekalian. Antara satu jemaat dengan yang lain sekalian. Harus berusaha saling mengampuni, saling mendoakan sekalian. Sehingga interaksi gereja, sehingga darah di dalam kehidupan bergereja itu mengalir secara sehat. Dan gereja itu akan diberkati oleh Tuhan. Rick Warren pernah mengatakan demikian. Kalau kita mau mengajak seseorang baru datang ke gereja, itu biasa itu kita sendiri ada feelingnya. Kita feeling merasa orang ini pasti senang mau ke gereja ini. Kenapa? Karena kita yakin di dalam gereja ini ada anugerah kasih Tuhan, kebaikan Tuhan. Kita pasti punya satu keyakinan membawa itu orang masuk ke dalam gereja. Tetapi kalau saudara sendiri kurang yakin, saudara sendiri merasa tidak nyaman sekalian karena mungkin ada kebencian di dalamnya, saudara akan sulit
membawa orang itu masuk ke dalam gereja. Karena saudara sendiri belum merasakan keindahannya. Nah, itulah sebabnya Tuhan mengatakan harus saling mengasihi, saling mengampuni sekalian. Itu akan menjadikan gereja itu sehat juga. Bukan saja keluarga, gereja juga begitu. Sesama rekan kerja juga begitu sekalian. Kita diberikan kepercayaan posisi pelayanan sekalian. Bisa juga salah paham, bentur sana sini sekalian. Bisa saja terjadi. Tetapi jangan buat-buat itu masalah terjadi. Kalau ada salah paham, harus diampuni. Harus saling rekonsiliasi. Itu baru ada dinamika yang sehat di dalam pertumbuhan pelayanan bersama-sama. Sehingga Tuhan mengatakan, kamu mau berdoa, ampunilah sesama manusia dengan sungguh-sungguh. Relasi beres dengan sesama menjadikan relasi kita itu dengan Tuhan sangat-sangat luar biasa. Masyarakat Indonesia juga sama sekalian. Kalau masyarakat Indonesia dipenuhi dengan kebencian, dendam sekalian, itu masyarakat itu menakutkan. Masyarakat itu bisa menjadi penjara untuk banyak orang yang hidup sekalipun dirasakan bebas kemana-mana. Tetapi ancaman hidup itu luar biasa. Tetapi kalau dibangun di atas kasih anugerah Tuhan, ada pengampunan damai sejahtera sekalian. Sekalipun masyarakat itu banyak orang, di situ ada damai sejahtera dan ketenangan. Itulah sebabnya Alkitab mengatakan berdoalah bagi bangsa negara. Berdoalah bagi pemimpin-pemimpin negara supaya mereka tahu memimpin ini negara di dalam keadilan dan kebenaran. Kalau pemimpin itu menyimpang daripada keadilan dan kebenaran, itu bisa menjadi sumber perselisihan dan pergejolakan masyarakat. Nah, sehingga kita harus sangat mendoakan. Bukan saja pemimpin negara, pemimpin gereja juga, pemimpin rumah tangga juga sekalian. Harus kita doakan supaya menjalankan fungsinya dengan tepat, lurus. Maka rumah tangga, gereja, masyarakat itu akan lurus diberkati oleh Tuhan. Karena ini yang diajarkan oleh Tuhan. Hendaklah kamu berdoa bagi sesama. Hendaklah engkau berdamai dengan sesama. Maka engkau pun akan berdamai dengan Tuhan secara luar biasa. Satu poin yang terakhir sekalian, bahwa seorang yang bertumbuh baik, seorang pelayan menjadi semakin baik, itu adalah seorang yang hidupnya itu penuh dengan buah-buah kehidupan. Sekalian, saudara kalau di dalam Tuhan, saudara diubahkan Tuhan, saudara bertumbuh di dalam Tuhan, itu ujungnya adalah hidup yang menghasilkan buah. Kalau di awal kita melihat pohon ara itu tidak berbuah sehingga dihukum oleh Tuhan. Nah, Tuhan ingin berbicara, jangan seperti ini pohon ara, tetapi sebaliknya harus menjadi pohon ara yang bertumbuh dan menghasilkan buah. Buah hidupmu itu menunjukkan kesehatan daripada hidupmu dan pertumbuhan yang wajar. Saudara sekalian, ada buah pertobatan. Kita diubahkan oleh Tuhan dari manusia lama menjadi manusia baru. Kalau dulu kita suka menipu orang, sekarang kita berkata jujur kepada orang. Kalau dulu kita sedang menyiksa orang, sekarang kita menjadi orang yang membantu sesama. Kalau kita dulu, Yesus sekalian, pernah menjelekkan nama orang lain, sekarang kita menopang orang dengan perkataan-perkataan yang membangun. Saudara, itu berubah. Orang akan kaget melihat hidupmu. Karena perbuatanmu berbeda dengan sebelumnya. Itu membuktikan kuasa Injil. Itu membuktikan kuasa firman yang bisa mengubahkan hati, bukan saja pikiran dan perbuatan. Saudara sekalian, itu namanya buah pertobatan. Saudara mengintrospeksi diri, apakah sudah ada buah pertobatan yang nyata di dalam hidupmu menjadikan iman kekristenmu itu sejati dan berbobot. Buah Injil sekalian. Saudara percaya kepada kuasa Injil yang mengubahkan hidupmu, yang melepaskan engkau dari dosa, dari kegelapan, dari segala tipu daya iblis. Betapa besar kuasa itu, betapa besar anugerah kasih Tuhan di dalam Injil yang Allah beritakan kepada kita. Saudara sudah terimanya. Saudara harus memberitakan itu kepada orang lain. Nah, itu namanya buah Injil. Saudara harus hidupkan kebenaran Injil itu dengan kasih kebenaran anugerah yang sungguh-sungguh. Sehingga orang lain melihat hidup kita yang diubahkan Tuhan
mereka melihat kehadiran Tuhan dan kuasa Injil. Dan mereka mau berubah. Karena apa sekalian? Karena kita menghidupkan Injil dan membuahkan Injil dan buah pelayanan. Saudara sekalian, kita bisa menyambut orang datang ke gereja dengan tulus hati, dengan senyum sekalian. Itu satu pelayanan membuktikan Tuhan hadir di sini. Membuktikan kita melayani dengan kesungguhan hati. Karena kita sudah dilayani, diselamatkan Tuhan. Itu namanya buah pelayanan. Sudah bisa mendoakan orang lain dengan segala kesungguhan. Itu membuktikan saudara menghasilkan buah kepedulian kepada sesama. Sudah bisa melakukan sesuatu untuk orang lain. Itu membuktikan bahwa saudara hidup berbuah. Buah pelayanan, pelayanan kasih. Gambar yang satu terakhir sekalian. Ini namanya rumah sakit apung. Mungkin ada yang pernah masuk rumah sakit ini. Atau jadi tim volunteer untuk rumah sakit ini sekalian. Didirikan oleh seorang dokter namanya Lee Darmawan. Sudah sekalian, Lee Darmawan ini adalah seorang dokter senior. Lebih banyak praktek di rumah sakit Husada. Dia sangat memahami pergumulan orang-orang sakit, sangat memahami. Dan dia mengatakan, orang Jakarta mau cari dokter rumah sakit itu jauh lebih gampang. Tetapi kalau orang di pedalaman sekalian, mau ketemu seorang dokter itu hampir-hampir kayak mempertaruhkan nyawanya. Sudah masuk ke pedalaman, Papua, Kalimantan. Mau ketemu satu dokter itu susah sekalian. Ada orang itu harus berjalan 2-3 hari sampai ke rumah sakit ketemu dokter sekalian. Kalau memang penyakitnya bahaya, sudah nggak ketolong. Itu realita dan dia sangat paham. Orang yang susah di pedalaman, sulit mendapatkan obat, sulit mendapatkan tindakan operasi, sulit mendapatkan dokter sekalian. Dia mengatakan, kita yang harus pergi ke sana. Saya sempat ketemu dengan dokter Lee ini. Saya bertanya, Bapak dokter, kenapa engkau melakukan hal ini? Katanya ini adalah panggilan hidup. Kasih Tuhan yang dia sudah terima. Harus disalurkan kepada orang lain. Sebagai bukti hidup yang berbuah. Yang bisa bantu banyak orang lain. Sekalian, pelayanannya itu membawa dampak yang luar biasa. Karena dia punya cinta kasih kesungguhan untuk mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Sebagai wujud buah kehidupan. Sekalian, kalau pada hari ini saudara dan saya juga diubahkan Tuhan, mempunyai buah pertobatan, mempunyai buah Injil, mempunyai buah pelayanan, sudah sekalian engkau disebut sebagai murid Tuhan yang dinanti-nantikan oleh dunia ini. Sudah perhatikan kalimat ini. Menjadi murid Tuhan yang dinanti-nantikan oleh dunia ini. Mata dunia sedang melihat apa yang bisa kita lakukan untuk mereka. Wujud hidup apa, kesaksian hidup apa yang bisa kita presentasikan kepada dunia. Sehingga mereka melihat kebesaran, kemuliaan Tuhan. Dan mereka mau percaya kepada Tuhan. Kalau hidup kita sama dengan mereka sekalian. Kita kehilangan fungsi Injil. Dan hidup kita itu seperti pohon ara yang tidak berbuah. Tapi kalau kita hidup berbeda, memberikan kebaikan, kasih, dan pelayanan sungguh-sungguh. Itu adalah buah kehidupan. Mandat yang Tuhan berikan dalam hidup kita ini. Menjadi saksi dan terang bagi dunia. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami datang di hadirat-Mu Tuhan. Kami bersyukur karena anugerah-Mu Tuhan. Jauh lebih besar. Melampaui segala kelemahan dan dosa-dosa kami. Engkau menebus kami menjadi milik-Mu Tuhan. Engkau juga mau menjadikan kami hidup berbuah-buah banyak. Baik itu buah pertobatan maupun buah Injil dan buah pelayanan. Mampukan setiap kami ya Tuhan. Lihatlah kedalaman hati dan pikiran kami. Kalau ada dosa dan salah, Engkau singkirkan. Biarlah kami bertumbuh, berbuah di dalam Tuhan.
Firman-Mu yang sudah kami dengar Tuhan, boleh terus berbicara dan tertanam di dalam hati kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami menaikkan doa permohonan kami. Amin.